Pada mula-mulanya kakak tak faham kenapa perlu pakai tudung. Kakak marah. So kakak cakap, ramai orang tak pakai, dia pun Islam. Dia kata dia Islam, dia tak pakai juga. Kakak cakap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang asal diberi oleh ayah dan ibu Lee Eun Hui, dan nama yang saya pilih sewaktu saya memeluk agama Islam, Nur Amira Anli binti Abdullah. Saya dari Seremban, Negeri Sembilan. Macam mana terdetik nak peluk Islam? Sebab pelik nampak orang Islam begitu susah payah, banyak benda kena buat, kena puasa, kena tutup aurat untuk wanita, perlu banyak lagi, perlu buat banyak benda, banyak restriction, yang saya panggil restriction, tapi orang Islam kelihatan gembira dan orang Islam kelihatan begitu cepat macam menerima the fact kalau apa-apa yang berlaku, contoh mungkin dia kehilangan orang yang sayang, tapi saya lihat mereka sangat cepat terima dan sangat cepat move on. Islam tu indah. Subhanallah, Islam tu begitu indah. Islam is the way of life. Islam adalah cara hidup. Seolah-olah setiap perkara dari kita buka mata di pagi, kita semua dibimbing. Macam mana kita nak buat benda ni, apa doa bangun tidur, apa doa masuk tandas, apa semua. So it's a guideline for life. Okay, apabila mungkin ada faktor lain, orang yang bagi kata-kata semangat, bagi tahu tentang Islam. Tapi saya kaji tentang Islam dan saya pergi kursus tentang apa tu Islam untuk saudara baru. Saya tanya banyak soalan dan setiap soalan yang ditanya ada jawapan yang begitu convince. Boleh, maksudnya kenapa orang Islam perlu solat 5 waktu? Kenapa orang Islam perlu buat ni, buat tu? Semua ada jawapan yang begitu kukuh, yang buat saya tak boleh tak jadi seorang Islam. Dan saya rasa tertik untuk saya peluk Islam tu pada tahun 2009 saya pergi kursus tersebut, dan saya yakin dengan kewujudan Allah Azza wa Jalla. Pada dalam kursus tu saya yakin Allah tu ada dan Allah tu satu, dan Allah yang paling berkuasa yang telah ciptakan saya, dan bukan saya sahaja, dan segala yang saya nampak ataupun yang saya tidak nampak. Pada mula-mulanya of course begitu drastik kan. 22 tahun saya hidup bersama dengan keluarga dan kita buat semua sebagai as a family. So tiba-tiba kata nak masuk Islam, mereka memang akan rasa macam you dan tak nak jadi family member kita. So saya nak bagi tahu sebenarnya itu tidak tepat sebenarnya. Kalau dah menjadi seorang Islam, sekarang dah masuk Islam 9 tahun, saya duduk dengan ibu saya yang belum Islam lagi. So saya nak bagi tahu ramai orang sebenarnya tidak ada masalah untuk yang duduk dengan family yang belum Islam. Tak ada masalah. We still can live as a family. Of course, dari physical perlu menutup aurat. Mungkin pada mula-mulanya akan rasa susah, tapi nak buat juga, semua nak buat juga. Dan mungkin keluarga akan rasa mereka akan rasa tak seronok, kenapa you dah jadi lain. Mungkin mereka akan rasa payah nak pergi keluar makan sama-sama, perlu pergi cari restoran yang halal. Tapi kita kena kuat, kita kena have that in mind. Kita nak cari makanan halal kerana Allah. Cabaran yang paling besar sebelum pergi mengucap 2 kalimah syahadah, melihat ibu yang membesarkan kita dengan penuh susah payah menangis. Ibu sedih, dia rasa seolah-olah dia akan hilang seorang anak lagi. So ibu sedih, ibu menangis, dan saya memang anak mak yang tak pernah buat mak menangis. Itu kali pertama saya buat mak menangis. So mak sedih, mak menangis. Dia cakap, jangan. Dia rasa kita akan jadi lain. Dan saya cakap dengan mak, itu Islam bukan apa yang mak fikirkan. Tapi sekarang saya tak ada masa yang secukupnya nak bagi tahu mak. Mungkin pada masa tu pun tidak cukup ilmu untuk bagi tahu, atau tidak cukup kekuatan, keberanian nak bagi tahu mak. Tapi Masya Allah, ibu sangat memahami. Sekarang pun kita duduk sama dan doakan dia belum dapat hidayah lagi, insya-Allah. Dan itulah yang cabaran paling besar pada masa tu. Dan lepas saya masuk Islam, saya kerja di sebuah syarikat yang tak boleh tutup aurat. Itu pun cabaran yang besar juga, sebab nak tinggalkan kerja yang kita dah selesa, nak tinggalkan kerja yang kita dah biasa, nak start all over again. Itu bukan mudah, tapi bukan mustahil.
Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makin yakin pada Allah, kita usaha sahaja. Pada mula-mulanya kakak tak faham kenapa perlu pakai tudung. Kakak marah. So kakak cakap, ramai orang tak pakai, dia pun Islam. Dia kata dia Islam, dia tak pakai juga. Kakak cakap macam tu. Mula-mula kakak tak faham. So kakak seorang guru, sekarang guru besar. So saya cakap dengan kakak seorang guru. Kakak pun ajar anak murid. Kakak nak anak murid ikut cara kakak kan, betul tak? Cara buat maths macam mana, boleh dapat jawapan yang betul. So saya cakap, lepas saya mengucap 2 kalimah syahadah sebagai seorang Islam, saya perlu ikut ajaran Islam. Dan saya nak dapatlah jawapan yang betul. Saya nak dapat saya nak Allah pandang pada saya macam gembira, redha Allah. Saya nak cari. Saya rasa itu satu ujian daripada Allah. Allah ambil apa yang kita sayang. Dan Allah pun bagi ajaran di samping itu. Saya melihat, saya akan mengucap Alhamdulillah kalau Allah ambil arwah dalam keadaan begitu. Saya rasa Allah uji dia dengan sakit. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Amin. Dan dia diizinkan melafaz 2 kalimah syahadah apabila dia dijemput oleh Allah. Kita belum tentu lagi. Dan apabila saya melihat orang yang diuji dengan ujian yang begitu dahsyat, redha. Dan apa pula saya tidak redha? Saya redha. Saya patut redha. Dan pesanan-pesanan daripada arwah pun banyak membantu dia. Dia suruh, dia cakap jadi orang Islam yang baik kerana Allah. Dia cakap kalau kita niat, kita buat sesuatu kerana Allah, insya-Allah sampai bila-bila kita akan kekalkan niat tersebut dan kita akan buat benda kerana Allah. So, saya nak bagi mungkin bukan pesanan atau kata-kata motivasi kepada yang baru memeluk agama Islam. Saya Amira Anli, saya seorang Chinese Muslim dan kamu tidak keseorangan, kamu tidak, you are not alone. You tak lalui apa yang saya lalui. Kamu tak akan faham apa yang saya rasa sekarang macam tu. Tapi saya ada dan kawan-kawan ramai juga ada. Kita sedia support, kita sedia membantu apa-apa yang kita boleh sahaja. Dia tidak begitu sukar sebenarnya. Kita fikir, kadang-kadang kita overthinking kan. Kita fikir sangat-sangat susah tapi sebenarnya tidak begitu sukar. Islam is easy, Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam is the way of life dan Islam make me a whole new person. Sebenarnya kalau ada family atau kawan baik memeluk agama Islam, jangan risau. Kita tetap sama, kita tetap kita. Cuma mungkin kita akan berubah untuk wanita dari segi outfit kita akan lain. Atau sebenarnya kita sama saja, maka kita akan jadi lebih baik. Dan untuk family, jangan risau. Islam sangat mementingkan hubungan silaturahim. Dan haram sebenarnya kalau orang tu cakap dah masuk Islam tak boleh balik rumah, dah masuk Islam tak boleh makan sama dengan keluarga. Sebenarnya benda tu tidak tepat, tidak betul sebenarnya. Kalau kita nak masuk Islam as a Muslim, kita patut appreciate our family more. Kita patut love our family more, love our friends more, no matter what. As a Muslim, kita tak boleh. Dia tak ada istilah kalau Islam dengan tak Islam, asalkan kita we are family, so we still love each other like a family. There's nothing change. Yeah. Kalau change adalah yang lebih baik. Kita akan sayang family kita lebih. Hi, my name is Samuel Shropshire. I'm an American citizen living in Saudi Arabia. I came here in November 2011, not knowing anything about Islam or the Prophet Muhammad, peace be upon him. Most of what I had heard was extremely negative. In America, our news channels boosted their on-air ratings by regularly sensationalizing breaking news of terrorism. Every 30 minutes, one witnessed horrific scenes of bombings and bloodshed and murder. Often one Muslim group fighting against another Muslim group. As killings and beheadings took place, there were always the shouts of Allahu Akbar, Allahu Akbar, God is great. I was invited here to Saudi Arabia by Safi Kaskas to work on what was known as the Q Project. Dr. Kaskas wanted to produce a new, easy-to-read American translation for the next generation of young Americans. Since I could not read or speak Arabic, I wasn't doing any translation work. I was simply invited here to check the English to make certain that this new interpretation of the Quran was easily understood. My work, of course, required that I read the Quran over and over again
Well, as you can imagine, having no knowledge of Islam, I had hundreds and hundreds of questions. I was shocked as I read to find that Jesus, peace be upon him, was often mentioned in the Quran. Jesus was presented as one of the greatest prophets. And even the story of the virgin birth was mentioned there. Many of the miracles that Jesus had done, I found them in the Quran. There were even a couple of Jesus miracles mentioned in the Quran that were not mentioned in the Bible. Evenings were mostly spent alone in a bedroom that had been set up for me in Dr. Safi's office. At night, I would stand on the balcony of that building and I would look across a very busy boulevard to a mosque. And I would hear the calls to prayer. I would see men and women coming to the mosque and leaving the mosque. Children were playing football in the mosque parking lot. Except for the minaret, it appeared to me to look like a typical Christian church in America. My heart longed to be in that mosque. I felt compelled by God to go there. A few months later, I got up the courage to walk down the street and to knock on the door of Taqwa Mosque. Now, nobody knocks on the door of a mosque. Normally, they just open the door and they walk right in. But I was not sure how I'd be received, so I stood there knocking until someone came to the door. That person simply said, "May I help you?" I said, "My name is Samuel. I'm a Christian from the United States. Is it okay if I come inside?" And that man, Shafiq Zubair, who was the caller to prayer, he reached out and he hugged me and he said, "Of course, come in." I sat in the back of the mosque during prayer times for 3 days. I didn't understand what was going on. I saw men standing, bowing, putting their heads to the floor as the Imam led them in prayer. I had little knowledge about what was happening, but I felt God's presence in that mosque. And the men of Taqwa Mosque were so friendly to me. After 3 days, I asked Shafiq if he could teach me the first surah of the Quran, Al-Fatiha. This was a necessary element in praying the 5 daily prayers. I was memorizing sounds, but I didn't know what the sounds meant. So I started comparing them with an English translation I had, and I realized that there was nothing in Al-Fatiha that was inconsistent with Christian teaching. There I read the encouraging words that God was the most merciful, the distributor of mercy and forgiveness. My heart was being strangely touched by the words of the Quran and the love displayed by the men of Taqwa Mosque. Dr. Sadiq Malki would later drive me to the Islamic Education Foundation in Al-Hamra, neighborhood of Jeddah, where I said Al-Shahada. According to Islam, we're all equal. There's none above another. There are scholars, but their role is educational. As for the relationship with God, it's personal, it's direct. The faith itself is simple and clear. It's summed up in just 6 points. There is one true God who is unlike any other being. He is neither born, nor does he give birth. He has neither spouse nor offspring. Nothing is comparable to him. He's all-powerful. He knows everything perfectly. He is the most merciful. Secondly, a belief in angels who are indeed the servants of God. They obey God's bidding and they do whatever they're commanded to do. They don't have any free choice. Thirdly, there's a belief in divine revelations. Islam acknowledges that God revealed scriptures including the Torah, the Gospel, the Psalms. However, down through the ages, many of these divine revelations had become distorted and somewhat corrupt. The Quran, which also contains God's revelations, is intact. It hasn't changed from the very beginning. The Quran, which also contains God's revelations, is still intact in its original form. Fourthly, there's a belief that in all earlier prophets and God's messengers, not just Muhammad,
They believe in Abraham and Isaac and Moses and Jesus and hundreds of other prophets. They believe that the prophets were the best of mankind. Muslims believe in the last day. That's to say, this includes the belief in all that God and His messenger have told us about what happens after death, including recording of good and bad deeds, the resurrection and the gathering of all creatures, the reckoning that will take place on the great judgment day, the prophet's intercession, as well as heaven and hell. Man's ultimate aim will be to save himself on that day. Muslims believe in the divine destiny of predestination. Whatever God wills is certain to take place, and what He has not willed will never take place. This present life is a test for man, and man should endeavor to pass this test. These tenets of faith appeared to me entirely consistent with human nature. And then I asked, how can one become a Muslim? My search showed me that one needs to fulfill 5 specific duties, which are called the pillars of Islam. These are: first, a declaration to believe and to say verbally, I witness that there is no other deity other than God, and that Muhammad, along with all the other prophets, is God's messenger. Prayer is an important part of a Muslim's life. Muslims seek to maintain the 5 daily prayers. These are spread out over the day and night. Thirdly, there's the zakat. 2.5% of one's property is an obligatory charity, provided that one owns more than a certain threshold and holds it for a year. Then there's fasting. Fasting is an important part of the Muslim's life. Muslims fast throughout the month of Ramadan. They do this every year, abstaining from all food, drink, and sex, from dawn till sunset. One must also refrain from futile arguments and quarrels and forbidden things. The month provides a unique spiritual uplift for all Muslims. Then there is the pilgrimage or Hajj. This is performed in Mecca and its surrounding areas. It's a duty to fulfill this pilgrimage once during one's lifetime, provided that one is physically and financially capable of doing so. People often ask me, Sam, how did you become a Muslim? In the church was a library, and in that library were children's books. One of the books my mother got over and over again was called The God of Abraham. In that book were beautiful color photos of camels and deserts. She would read me the story of Abraham, how he was commanded by God to leave his mother and father because they were worshiping idols. She would pause and she would say, Sammy, you always have to pray to the God of Abraham. There is only one true God, the God of Abraham. My commitment to God has been strong and enduring since my younger years. And now I have found absolute peace in Islam, in a faith that I once thought was hostile. I found friendship and hope amongst a fraternity of other Muslim brothers and sisters. I have found a family of believers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya pribadi memang dari awal apa yang saya kerjakan memang tidak jauh dari musik. Awalnya berniat untuk menjadi pelaku di bidang musik. Waktu itu saya kebetulan seorang gitaris dari grup band. Tidak ada niat untuk hal-hal lain selain musik dan karya. Tetapi pada akhirnya semakin berkibarnya kita, semakin lamanya kita di dunia musik, ternyata memang ada. Dan itu tidak jauh-jauh panitianya, atau bahkan kalau kita istilah di musik itu grupis. Fans kita, penggemar kita itu subhanallah itu luar biasa cobaannya. Pun yang namanya dunia malam di kalangan musisi, kemudian juga narkoba, kemudian juga minuman-minuman alkohol, yaitu menjadi sesuatu barang yang biasa, sesuatu yang umum sekali ditemukan. Keterlibatannya dunia malam, narkoba, dan alkohol itu sangat berat sekali. Sampai akhirnya banyak teman-teman kami yang tidak bisa lepas dari jeratan ini. Awalnya itu saya sempat stah waktu itu, Sekolah Tinggi Agama Hindu. Jadi lulusan di sana itu bisa dikatakan langsung menjadi pendeta Hindu. Dari situ saya sempat sekitar 3 tahun. 3 tahun itu masa kuliah saya semester 2 sampai 4. Saya memang mengambil stah. Saya kebetulan asli Bali.
keluarga pun keluarga Bali, tidak ada campurannya. Ibu saya Bali, bapak saya Bali, dan mereka berdua Hindu. Dan sampai sekarang pun kakek saya masih menjadi seorang pendeta tertinggi di Bali. Jadi ini memang cobaan berat buat saya. Tapi justru saya menemukan Islam itu dari kitab saya sendiri, bukan dari Al-Quran. Saya tidak pernah membaca Al-Quran, saya tidak pernah cari tahu apa itu Islam. Karena buat saya Islam itu kebencian. Waktu itu Islam itu sebuah kebencian. Mengingat kita tahun 2000 dan 2002 ada bom Bali, itu Bali sangat luluh lantah, perekonomian hancur, pariwisata hancur, banyak sekali korban, kemudian juga efeknya cukup besar untuk Indonesia, terutama khususnya untuk Bali. Islam itu tidak pernah saya pandang. Orang Hindu itu tidak pernah melihat Islam, mempelajari Islam, apa itu Islam, tidak pernah. Tidak pernah. Di Stah, saya banyak membaca Weda, saya banyak membaca Sruti dan kitab-kitab pendukung lainnya dalam Weda. Ternyata saya menemukan Islam di situ. Saya menemukan Islam di situ. Bukan dari Al-Quran, bukan dari Ustadz, bukan dari sahabat saya yang Muslim, tapi justru dari kitab Weda, agama saya sendiri dahulu Hindu. Di Weda ini yang paling penting di Weda, yaitu kalau kita orang bicara dengan orang Hindu atau orang Bali, pasti mengenal yang namanya Kalki Awatara. Itu banyak sekali dibicarakan di kitab kami di Weda. Begitu dipelajari, ternyata di sepanjang atau sebanyak kitab yang ada di Hindu, Weda, kitab Weda ini, itu banyak menceritakan Kalki Awatara. Siapa Kalki Awatara, bagaimana silsilahnya Kalki Awatara, dan semua ciri-ciri Kalki Awatara. Jadi di Weda ini disebutkan Kalki Awatara itu lahir di tanggal 12 di awal bulan sepanjang tahun. Kita tahu sendiri Nabi Muhammad SAW itu lahir di 12 Rabiul Awal. Kemudian ciri-cirinya, dia datang dengan naik unta, menggunakan pedang dan panah, berperang dengan 4 sahabatnya, dan yang lebih luar biasanya ada lagi. Ini disebutkan Kalki Awatara ini memiliki ayah yang bernama Visnuyas dan ibunya bernama Sumatri. Sekarang kita punya handphone yang ada smartphone-nya, kita bisa cari translator dari bahasa Sanskerta menjadi bahasa terjemahan Indonesia. Kalau kita terjemahkan Visnuyas, itu artinya adalah hamba Tuhan. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Kemudian Sumatri, ibunya, itu Sumatri itu bisa diartikan dalam Sanskerta itu lemah lembut. Ibunda Rasulullah bernama Aminah, artinya lemah lembut. Dan masih banyak lagi, dari mulai cara berpakaiannya, dari mulai cara menyisir rambutnya, berpakaiannya, bagaimana cara menyebarkan agama ini. Itu banyak sekali dalam Weda. Sebenarnya cukup lama. Saya butuh mempelajari Islam itu selama 5 tahun. 5 tahun ini saya pakai, tidak pernah saya kosong sekalipun untuk mempelajari siapa itu Rasulullah, apa itu Islam, dan apa itu isinya Al-Quran. Saya selalu selama 5 tahun ini. Kemudian saya tidak pernah bersahadat. Saya menjalankan apa yang diajarkan Islam, diajarkan Rasulullah, dan yang diperintahkan dalam Al-Quran, saya jalankan. Tapi saya tidak pernah sahadat. Dan Alhamdulillah, saya bertemu dengan Mualaf Center Indonesia, Darussalam. Kemudian saya disahadatkan, itu tepat sekali pada kedatangan Dr. Zakir Naik di Bekasi. Dan disitulah saya bersahadat. Pertentangan banyak sekali. Pertama, tidak jauh-jauh keluarga. Kakek saya pendeta tertinggi di Bali, pendeta Hindu tertinggi di Bali. Keluarga saya memang keturunan pendeta yang agamanya kuat, yang tata cara semuanya dikerjakan secara Hindu. Kemudian juga orang tua saya yang notabene dua-duanya Hindu. Kemudian keluarga, sanak saudara, teman-teman. Saya sedikit sekali punya teman Muslim. Jadi teman saya kebanyakan Nasrani, kemudian juga Hindu, dan juga di band saya terdahulu ya tidak semuanya Muslim. Jadi memang pertentangan banyak sekali. Banyak yang bertanya, mungkin dewa hanya main-main saja, mungkin dewa hanya coba-coba saja, mungkin dewa lagi bingung, lagi sesat, tidak ada yang pelajari, macam-macam. Tapi saya menunjukkan pada mereka, walaupun saya seperti ini, insya Allah saya bisa istiqomah di dalam Islam dan mempelajari Islam dengan baik, insya Allah. Saya sudah tidak dianggap anak, saya mungkin dijauhkan oleh keluarga saya, lingkungan saya di Bali, saya menetap di Jakarta sekarang. Banyak pertentangan, terutama keluarga, karena keluarga yang paling besar. Saya punya besar sekali keluarga, dari ayah, ibu, ini memang keluarga yang sangat besar, dan hampir semuanya menentang untuk saya ke meluk Islam seperti ini. Awalnya saya selalu curhat dengan Ustadz. Kemudian jawabannya selalu sama, pasrahkan kepada Allah. Akhirnya saya coba untuk tidak mengatur Allah, saya lepaskan semuanya, biar Allah yang mengatur, biar Allah yang membawa saya ke arah mana, biar Allah yang memberi saya apa yang terbaik buat saya. Dan itu saya kerjakan sampai sekarang. Itu saja. Apapun masalah saya,
saya bentangkan sejadah saya, minta sama Allah, berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Ya apapun yang dikasih sama Allah ya saya syukuri. Untuk saat ini semuanya saya merasakan cukup dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Saya masih banyak belajar tentang Islam, saya masih banyak belajar tentang ibadah. Tapi satu hal yang saya tahu menurut Ustadz yang selalu mengajari saya, memberi pencerahan kepada saya, yaitu tentang sholat. Tentang sholat, itu saja yang selalu saya tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa saya remehkan, selalu hanya tentang sholat. Dari situlah saya punya tips satu hal, mungkin bisa teman-teman pakai, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian, terutama yang mu'alaf, saudara-saudara saya mu'alaf. Saya tidak pernah menganggap sholat itu wajib. Saya tidak pernah bilang sholat 5 waktu, sholat fardu ini adalah sholat wajib. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Saya selalu beranggapan Allah tidak akan bersedih kalau kita berhenti ibadah dan sholat kepadanya. Yang butuh Allah kita, saya. Allah tidak butuh kita, manusia. Dari situ saya berprinsip ibadah, terutama sholat, saya yang butuh. Itu kebutuhan saya, bukan kewajiban. Kalau saya melihat kewajiban, ini saya berpikir jadi punya hutang besar, jadi punya sesuatu yang harus dijalankan, mau tidak mau, suka tidak suka. Itu harus saya jalankan. Tapi saya berprinsip, sholat, ibadah kepada Allah adalah kebutuhan saya yang butuh. Bukan Allah yang butuh saya, tapi saya yang butuh. Insya Allah, kalau kita berpikir kita yang butuh, kita yang mencari Allah, bukan Allah yang butuh kita, insya Allah kita tidak akan pernah meninggalkan ibadah kita. Karena kita yang butuh, bukan kewajiban.